Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Indra Syafri coret 5 pemain keturunan yang dinaturalisasi Timnas Indonesia U19. GBK prioritaskan Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bentuk skuad Timnas U19, Indra Syafri coret 5 pemain. Kabar mengejutkan datang dari 5 pemain yang akan dicoret dari Timnas U19 Indonesia untuk membangun skuad guna ASEAN Cup U19 2024. Sebagaimana diketahui, Indra Syafri baru saja mengumumkan 28 pemain sebagai persiapan ajang ASEAN Cup U19 alias Piala AFF U19 2024. Nantinya hanya akan ada 23 pemain yang akan didaftarkan. Itu artinya akan ada 5 pemain yang harus dipulangkan. Dari 28 nama yang dipanggil ada 3 pemain abroad. Ketiganya adalah Jens Raven dari FC Dordrecht, Wolver Jardim yang membela Sao Paulo FC, dan Marcelinus Amaola yang bermain untuk UD Logroñés yang berkompetisi di kasta kelima Liga Spanyol. Menariknya, sebelum menyeleksi menjadi 23 pemain, Indra Syafri sudah mencoret 1 pemain keturunan Guinea, yakni Kamara Ousmane Maiket. Pemain keturunan Guinea dari sang ayah Abu Bakar Maiket Kamara yang juga pernah berkarir di Liga Indonesia, yakni untuk Persiwa Wamena dan Perseru Serui. Tidak diketahui dengan jelas alasan pencoretan sang pemain, namun hal itu dipastikan membuat media Vietnam terkejut mengetahuinya. Total 24/7.vn cukup syok dengan keputusan Indra Syafri yang tiba-tiba mencoret 1 pemain keturunan jelang Piala AFF U19 digelar. Sikap Indra Syafri mempertahankan sebagian besar pemain yang dimainkan di turnamen Toulon di Prancis itu membuat media rival tersebut penasaran dan menerka taktik apa yang sedang dipersiapkan oleh pelatih yang membawa Indonesia kembali merengkuh medali emas SEA Games tersebut. Yang tak kalah mengejutkan, Indra Syafri juga membatalkan uji coba lawan tim PON Jawa Timur pada Jumat 12 Juli. Indra menyebutkan alasan membatalkan uji coba itu disebabkan fokus membenahi tim terutama dari sisi kebugaran. Pemain keturunan yang dinaturalisasi Timnas U19. Pertama, Tim Gaypens. Tim Gaypens merupakan salah satu pemain yang paling menonjol saat turun di Toulon Cup 2024. Mentas sebagai fullback kiri, pergerakan pesepak bola 19 tahun ini begitu mempesona. Tim Gaypens baru saja mendapatkan kontrak profesional dari klub Liga 2 Belanda LCA Bern. Ia pun tengah menjalani tur pramusim bersama sang klub yang berambisi promosi ke Eredivisie 2025-2026. Jika mampu digembleng dengan baik, bukan tidak mungkin tim Gaypens bakal promosi ke Timnas U23. Bahkan bisa menjadi pesaing Calvin Verdong dan Saint Patinama di Timnas Indonesia Senior. Kedua, Dion Mark. Dion Mark yang kini berusia 19 tahun biasa mentas sebagai bek tengah. Kehadiran Dion di lini belakang Timnas Indonesia U19 begitu menonjol di ajang Toulon Cup 2024 kemarin. Ia rela jatuh bangun demi menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Kegiatan itu dinilai sebagai salah satu alasan pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri merekomendasikan Dion Mark untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Dion Mark sendiri berpotensi menjadi andalan Timnas U23 mengingat Rizky Ridho telah melewati batas umur di event yang akan datang. Ketiga, Maurice Mohinoke. Banyak yang bilang skill Maurice Mohinoke layaknya bintang Timnas Prancis yang baru hengkang ke Real Madrid, Kylian Mbappe. Aksi terbaik Inoke terlihat saat Timnas Indonesia U19 menghadapi Timnas Jepang U19 di Toulon Cup kemarin.
Meski timnas Indonesia U19 kalah 1-4 di laga tersebut, Hindoke tampil menonjol dengan mengacak-ngacak pertahanan Jepang. Bahkan di laga itu Hindoke mencetak satu-satunya gol skuad Garuda Nusantara. Tidak sedikit yang mengamini Mauricio Hindoke akan dipanggil Sintayong di timnas senior, layaknya Spanyol yang mengandalkan Lamine Yamal meski masih berusia sangat muda. Prioritaskan timnas Indonesia, GBK batasi terima event non-olahraga. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK akan memprioritaskan agenda timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, GBK menjadi bulan-bulanan netizen tanah air lantaran kondisi lapangan yang buruk usai menggelar beberapa konser jelang laga skuad Garuda, yakni di kualifikasi Piala Dunia beberapa waktu yang lalu. Tak hanya mengundang banyak kritik, akibat kondisi rumput yang buruk juga membuat permainan timnas Indonesia dinilai menurun. Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan GBK Sri Lestari Puji Astuti menegaskan bahwa pihaknya akan membatasi event non-olahraga hingga akhir tahun mendatang. Sebenarnya flashback marwahnya GBK ini sebagai sarana olahraga dan aset milik pemerintah. Dalam proses pengelolaannya, kami utamakan timnas. Dalam hal ini berlatih dan melakukan kegiatan, ucap Sri Lestari Puji Astuti. Di media tersebut, skuad Garuda memang memiliki 2 laga kandang grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan Desember. Sementara pada laga kedua grup C kontra Australia di bulan September, tim Merah Putih berkandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Di lain sisi, rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat kini sedang dalam proses direvitalisasi. Direktur Umum GBK Hadi Sulistia menjelaskan bahwa perawatan seluruh fasilitas di GBK disiapkan anggaran kisaran 4 hingga 8 miliar rupiah untuk setahun. Rencananya, revitalisasi rumput SUGBK ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2024.